Ya, pemirsa, penggunaan hak angket DPR untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 terus mengemuka. Apakah 4 partai pendukung hak angket pemilu ini berada dalam satu barisan? Dan apa saja objek hak angket kecurangan pemilu 2024 yang bisa diusulkan oleh DPR yang mengusulkannya? Kita akan bahas lebih dalam malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom malam hari ini. Kami sudah bersama dengan Koordinator TPDI Petrus Celestinus, anggota Komisi 2 DPR Republik Indonesia sekaligus politisi DPR dari fraksi PAN, Gus Pardi Gaus, kemudian politisi PDI Perjuangan Fauzan Amar, serta pengamat politik Ray Rangkuti. Saya sapa terlebih dahulu Bapak-bapak, selamat malam. Malam, Bu. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya, saya harap ya. Baik, pertama saya harus ke Bang Petrus terlebih dahulu. Usulan atau ya kalau kita lihat sih untuk baik dari TPDI maupun juga Pergerakan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara ini sempat menyurati politisi-politisi yang tergabung di DPR untuk mendukung hak angket atau mengusulkan hak angket. Siapa saja yang sudah konfirmasi, Bang Petrus? Ya, jadi tadi kita menyampaikan surat kepada DPR karena kami membaca di berbagai media bahwa ada beberapa partai politik yang punya wakil di DPR, terutama yang di luar Koalisi Indonesia Maju, akan mengajukan usul penggunaan hak angket untuk menyelidiki berbagai kecurangan dalam pemilihan umum sampai dengan saat penghitungan suara hari ini. Karena itu kewenangan hak angket ini sangat luas, boleh dikatakan untuk semua hal. Sementara Mahkamah Konstitusi punya kewenangan sangat terbatas, yaitu hanya sengketa perselisihan sesuai hasil pemilihan umum. Kemudian yang boleh mengajukan sengketa ke MK itu juga hanya kepada peserta pemilu, yang kita tahu peserta pemilu itu adalah partai politik yang mengusung calon anggota DPR, kemudian calon perseorangan, dan juga pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, sejauh ini yang sudah... pertanyaannya bagaimana dengan suara rakyat yang dimanipulasi, tapi rakyat tidak punya hak untuk mengadu ke MK. Karena itu hak angket itu langkah tepat. Karena dia bisa menjangkau banyak hal. Begitu. Oke. Tambah lagi MK sudah tidak dipercaya lagi. Baik, nah Bang Petrus juga sudah mengetahui ya saat ini sudah ada 3 parpol, tiga parpol yang sudah secara resmi mengatakan 4, koreksi saya, mengatakan sudah resmi akan mendukung hak angket. PDIP, PKS, PKB dan juga Nasdem yang saat ini jumlahnya baru 295 kursi. Kalau menurut Anda, apakah ini merupakan sebuah optimisme bahwa memang hak angket akan digolkan? Optimis, karena selain 4 partai punya semangat yang sama, masyarakat luas juga punya semangat mendukung hak angket ini. Oke. Karena setiap kali pemilu, hak rakyat sebagai yang punya suara itu tidak didengarkan. Boleh dimanipulasi, tapi tidak ada upaya hukum, tidak ada tempat untuk mengadili. Sekarang hak angket ini adalah tempatnya, karena itu bisa menuju kepada impeachment kalau memang Presiden Jokowi terbukti terlibat. Sampai impeachment juga Bang Petrus, tidak hanya soal dugaan atau menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilu? Sampai, karena setelah hak angket itu bisa menuju ke hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat itu kaitannya dengan pasal 7A, pasal 7B UUD 45 tentang pemberhentian presiden karena melanggar hukum atau sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Baik. Saya ke Bang Fauzan. Bang Fauzan, dari 4 partai tersebut memang sudah komunikasi satu sama lain, solid semuanya. Tapi kalau kita lihat, ada satu partai yang sebenarnya ada dalam koalisi yang mengusung Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud, tapi sampai dengan saat ini belum memberikan deklarasi apakah akan mendukung hak angket. Padahal ia adalah salah satu fraksi di DPR juga. Ya, memang sampai sekarang Partai Persatuan Pembangunan itu masih belum jelas ya. Apalagi kita tadi mendengar pernyataan dari Ketua Badan Pemenangan Pemilunya bahwa mereka siap untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintah dan merasa koalisi Prabowo ya apabila diajak. Nah, ini tentu saja bagian dari dinamika politik. Dan saya kira pasti komunikasi intens akan dilakukan. Saya konfirmasi lagi, P3?
Ya, kalau saya lihat tadi P3 kan Sandiaga Uno selaku Ketua Badan Pemenangan Pemilu mengatakan bahwa akan menjadi satu kehormatan apabila diajak gabung ke dalam koalisinya Prabowo Gibran. Nah, saya pikir itu bagian dari dinamika ya, dan tentu saja kan itu kan belum keputusan partai, masih pendapat pribadinya. Itu. Dan pendapat partai tentu kan belum ada sampai sekarang, dan kita berharap mudah-mudahan P3 pun tetap satu frekuensi dengan kita sehingga pada saat pengusungan hak angket ini tetap bisa solid gitu. Oke, tapi kalau hitung-hitungannya, Bang Fauzan, ketika nanti P3 apabila betul akan bergabung di koalisi yang notabene akan menolak hak angket tersebut, maka jumlah dari yang mengusung akan kalah. Ya saya kira kan itu sangat dinamis, Mbak. Kan ini kan bukan soal menang atau kalah kan. Sebenarnya kalau kita melihat hak angket ini kan melalui jalur hak angket ini, yang pertama kita memastikan ada tidak pelanggaran konstitusi atau undang-undang oleh penyelenggara, pengawas atau lembaga peradilan pemilu. Yang kedua adalah untuk menelisik dugaan adanya keterlibatan ASN, TNI, Polri, pejabat BUMN, kepala daerah dan kepala desa dalam pemenangan salah satu peserta pemilu. Yang ketiga, apakah ada pelanggaran prosedur, money politik, intervensi kekuasaan misalnya dalam penetapan peserta pemilu dan peserta pilpres. Misalnya untuk pilpres salah satu paslon mendaftar cawapresnya tanpa didasarkan kepada PKPU. Dan ini kan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kan sudah dianggap melakukan pelanggaran etik. Ya. Begitu juga adanya malpraktek realisasi anggaran bansos, BLT ditarik di awal tahun di luar kewajaran karena untuk tujuan mendapat penguatan dukungan politik kepada Presiden. Juga seperti disampaikan oleh Bang Petrus, bukan tidak mungkin juga dugaan keterlibatan Presiden dan kroninya dalam gerakan untuk mengkondisikan lolosnya putusan Mahkamah Konstitusi yang melanggar konstitusi. Dan kampanye terselubung ya dalam tanda petik ini Presiden dalam masa kampanye yang ditujukan adanya pertemuan dengan pimpinan partai pengusung 02 yang diekspos di hadapan publik untuk menjual pengaruh sebagai bentuk diskriminasi kepada pasangan capres lain. Dan ini saya kira karena pemilu itu adalah proses politik, ya penyelesaiannya lewat jalur politik, yakni hak angket itu. Saya kira upaya yang dilakukan oleh partai ini, yang mengusung hak angket ini adalah bagian dari bagaimana kita bersama-sama menegakkan demokrasi yang merupakan satu keputusan yang sudah diambil bersama bahwa demokrasi pemilihan itu adalah merupakan salah satu jalan keluar apabila kita menghadapi tantangan-tantangan dalam pemilihan kepala pemerintahan, kepala negara, anggota legislatif dan sebagainya, gitu Mbak. Baik, Mas Fauzan. Tapi sebelumnya saya ingin meralat dulu, saya salah hitung tadi. Kalau misalnya Partai Persatuan Pembangunan atau P3 bergabung ke koalisi atau ke gabungan dari parpol yang menolak hak angket, jumlahnya masih lebih sedikit dibanding parpol yang sudah deklarasi untuk mendukung hak angket sebanyak 295 kursi. Oke, saya beralih ke Pak Gus Pardi Gaus. Kalau dari salah satu parpol yang menolak hak angket tersebut melihat soliditas dari koalisi parpol yang mendukung hak angket dan tentunya implikasi bagi legitimasi hasil pemilu 2024 seperti apa? Ya, yang pertama yang harus kita ketahui, hak angket adalah hak konstitusional anggota DPR. Untuk itu di dalam undang-undang itu ada aturan main untuk melakukan hak angket, ada mekanismenya. Kalau seandainya memang ada di antara elemen masyarakat mengusulkan kepada DPR untuk melakukan hak angket, itu adalah sah-sah saja. Namun dalam persoalan yang berkaitan tentang kepemiluan yang kita laksanakan, tidaknya adalah tanggal 14 Februari pada pelaksanaan hari pemungutan suara, itu ranah yang berkaitan tentang carut marut, tentang persoalan sengketa, tentang tidak adilnya KPU, tidak responnya Bawaslu, kemudian terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Itu ranahnya diatur oleh undang-undang.
hak angket adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah politis. Kita akan ingin menegakkan supremasi hukum. Oleh karena itu, undang-undang menegaskan manakala ada di antara paslon, peserta pemilu, apakah partai politik atau para caleg yang dirugikan terhadap persoalan yang berkaitan terhadap proses dan penghitungan suara itu, undang-undang menjamin kepada peserta pemilu untuk mengajukannya kepada Bawaslu, untuk mengajukannya ke Gakumdu, dan berkaitan tentang penghitungan juga diatur oleh undang-undang. Di mana kalau penghitungan itu ada yang sudah selesai penghitungan suara, dan sudah ditetapkan siapa pemenangnya, dan itu pun berhak para peserta untuk menggugat hasil ketetapan yang ditetapkan oleh KPU. Begitu aturan-aturan main. Artinya apa? Tidak ada rintangan, tidak ada halangan, malah memberikan ruang. Undang-undang itu memberikan ruang kepada peserta pemilu manakala dia dicurangi, manakala terjadi markup dan lain sebagainya. Artinya menurut hemat saya adalah tentu kepada peserta pemilu, apakah paslon atau caleg atau partai politik yang merasa dirugikan, tentu ranah yang lebih pas, yang paling elok itu adalah sesuai dengan ketentuan yang peraturan berlaku itu. Silakan datang, silakan ajukan, silakan diprotes kepada Bawaslu, Gakumdu, dan juga masalah etik silakan kepada DKPP. Kemudian persoalan penghitungan yang dirugikan juga ada MK. Kalau dikatakan MK sekarang ini dinyatakan sesuatu yang bermasalah dikarenakan oleh berbagai hal yang disampaikan, yang namanya MK kan sudah ada MK-MK di mana sudah diputuskan bahwa Pak Anwar Usman tidak dibenarkan ikut serta dalam proses sidang yang berkaitan dengan persoalan kepemiluan ini. Jadi artinya apa? Tentu tidak ada lagi cawe-cawe yang dilakukan oleh Usman. Tidak perlu ditakutkan. Jadi kita harusnya sekarang ini kita ini negara hukum kan. Negara hukum sudah mengatur tentang mekanisme aturan itu. Dan sampai detik ini MK itu adalah lembaga yang diakui oleh undang-undang, dan dia adalah lembaga yang berhak memproses penghitungan dan bisa juga membatalkan. Sedangkan di hak angket tentu tidak punya ranah untuk membatalkan itu. Tentu saya berharap kepada kawan-kawan paslon pendukung nomor urut 1 dan 3 untuk secara arif dan bijaksana dalam menyikapi kalau seandainya memang ada carut marut terhadap pelaksanaan pemilu yang baru saja kita selesaikan dan sekarang masih dalam penghitungan. Oke, saya biar konfirmasi dulu Pak Gus Pardi. Tidak elok atau tidak pas bukan berarti tidak bisa, bukan hak angket ini dilakukan menjadi salah satu alternatif cara untuk menyelidiki apapun yang terjadi dalam pemilu 2024? Saya kan tadi mengatakan bahwa hak angket itu hak konstitusional anggota DPR. Bukan calon presiden dan wakil presiden. Jadi artinya kalau seandainya tadi dikatakan PPDI mengusulkan, menyampaikan aspirasinya ke DPR kepada fraksi-fraksi yang ada di DPR, menurut hemat saya itu sah-sah saja. Dan itu adalah mekanisme yang diatur oleh undang-undang. Yang jadi persoalan adalah substansi dari persoalan ini, apakah sesuatu yang tepat untuk kita bicarakan berkaitan terhadap proses pelaksanaan pemilu itu ke hak angket. Menurut hemat saya, lakukan prosedural sesuai dengan undang-undang, di mana berikan ranah kepada Bawaslu, berikan ranah kepada Gakumdu, berikan ranah kepada MK, manakala hal-hal itu sudah selesai dilaksanakan penghitungan suara dan sudah ada penetapan siapa pasangan calon dan siapa pula caleg-caleg yang sudah ditetapkan oleh KPU.
Baik, baik. Kalau begitu saya beralih ke Bang Rey. Saya minta analisa Bang Rey ketika kita lihat bagaimana ya pasca pemilu 2024 ini ternyata berdampak pada sebuah upaya baik secara politis maupun secara hukum nantinya bila memang ada yang akan menggugat hasil dari pemilu 2024 ini ke Mahkamah Konstitusi. Tapi ya bagaimana ini menjadi sebuah wajah tersendiri bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Yang mana ini ya? Ya ini wajah baru. Kalau konteksnya sengketa sih nggak ada wajah baru. Memang tiap pemilu ada. Selalu ada sengketanya ya kan. 2019 ada juga sengketa kan. Ada juga 2014 juga begitu. Tapi kalau hak angket? Hak angket juga nggak baru. 2009 juga hak angket kan pernah dilakukan oleh DPR kan. Itu malah lebih teknis lagi tuh angketnya karena berhubungan dengan DPT. DPT itu kan sebetulnya tahap awal pemilu tuh. Udah diangket oleh DPR saat itu. April 2009. Udah di DPT itu udah diangket tuh sama DPR gitu. Dan objek yang saat ini? Bukan KPU yang diangket, tahapan saat itu. Ini bukan tahapan kan yang diangket. Yang diangket itu adalah presiden yang diduga melakukan atau menggunakan jabatannya untuk kepentingan elektoral. Jadi yang diangket itu bukan penyelenggara pemilu. Karena bukan penyelenggara pemilu, maka nggak ada hubungannya dengan MK, nggak ada hubungannya dengan Bawaslu. Ya ini hubungannya dengan politik. Politik itu ya angket itu ya dengan presiden. Maka apa yang mau diangket dari presiden? Dugaan keterlibatan presiden menggunakan kekuasaan demi kepentingan elektoral. Jadi menurut Bang Rey, objek yang disasar oleh hak angket ini justru presiden, bukan pelaksanaan. Nah, ini ya mana mungkin, nggak mungkin dong mengangket KPU dan Bawaslu. Dulu juga 2009 bukan mengangket KPU dan Bawaslu, yang diangket itu adalah presiden. Yang dianggap tidak menyediakan data yang valid soal DPT. Sehingga KPU akhirnya membuat DPT yang keliru. Jadi KPU itu dianggap korban dari kebijakan pemerintah yang tidak solid. Ya, menyampaikan DP4 namanya saat itu kan. Daftar pemilih potensial, daftar potensial pemilu gitu loh saatnya itu. Yang dijadikan basis oleh KPU untuk menetapkan DPT. Nah itu diangket, itu teknikal banget tuh malah. Tapi menurut Bang Rey, ini merupakan salah satu solusi saja atau solusi yang tepat? Ya nggak tahu lah saya mau solusi tepat atau solusi apa. Dari kacamata politisnya. Bagi saya itu yang penting itu perlu dilakukan. Perlu. Kenapa perlu dilakukannya? Untuk menyelidiki kemungkinan penggunaan kekuasaan. Kalau itu kan bertentangan dengan undang-undang. Bahwa presiden menggunakan kekuasaan secara tidak sah untuk kepentingan elektoral tertentu. Itu bertentangan dengan undang-undang. Makanya diangket. Perlu apa enggak? Ya bagi saya sih perlu. Tepat apa enggak? Ya memang cuma itu mekanismenya. Pakai mekanisme apa lagi? Gitu. Jadi kalau soal perlu ya perlu bagi saya supaya kita ketahuan ke depan kita bisa menjaga agar presiden yang masih aktif tidak menggunakan kekuasaannya demi kepentingan elektoral dalam pengertian bukan kepada dirinya ya, tapi ini kepada orang lain, dalam hal ini adalah anaknya. Gitu. Harapannya itu ya. Ya itu. Tapi iya apalagi kan kalau soal turun menurunkan kan saya belum ke sana. Harapan saya DPT dengan angket ini terbongkar modus-modusnya kayak apa, caranya seperti apa. Benar nggak bansos itu betul-betul memberi efek elektoral kepada paslon tertentu. Sebab di survei kemarin itu mengatakan 70% mereka yang terima bansos itu memilih pasangan Prabowo Gibran. Nah itu kan jadi pertanyaan, loh sebegitu besarkah efek bansos terhadap pilihan seseorang? Kalau itu terjadi kan nggak elok republik kita, nggak elok demokrasi kita. Lama-lama semua orang presiden nanti sebelum terjadi pemilihan bagi-bagi bansos terus gitu. Itu kira-kira. Tapi ajarkan saya lagi Bang Rey, kenapa harus menggunakan atau sepenting apa sebenarnya rekomendasi yang keluar dari hak angket ini sehingga masyarakat lewat DPR akhirnya menggunakan hak angket ini alih-alih mau menuntut hasil pemilu 2024 atau pelaksanaannya ke Mahkamah Konstitusi? Kan seperti yang saya sebutkan tadi, kalau soal hasil macam-macam, teknis macam-macam, pintunya sudah ada, namanya
Bawaslu ataupun Mahkamah Konstitusi. Kepada dua lembaga ini saya kira juga mereka akan melakukannya. Tapi itu kan langkah Dua hukum. ya. Nah, pelanggaran kita nggak sekedar pelanggaran hukum, tapi juga pelanggaran moral, pelanggaran etik, pelanggaran politik gitu. Nah, terhadap tiga itu, pintunya bukan melalui Bawaslu. Kan nggak mungkin Bawaslu mencari tahu apakah bansos itu dipergunakan untuk elektoral atau tidak, gitu loh. Kan nggak mungkin Bawaslu misalnya mencari tahu apakah pemanggilan kepala desa itu berhubungan dengan kepentingan elektoral atau tidak, gitu. Itu bukan kewenangan Bawaslu untuk menyelidiki itu kan. Nah, jadi lalu siapa yang bisa menyelidiki? Ya ke DPR. DPR ya kalau DPR kalau begitu ya pakai hak angket untuk menyelidiki itu prosedurnya. Itu ya. Nah, di angket itulah akan dicari tahu benar nggak pemanggilan kepala desa oleh polisi itu ada hubungannya dengan kepentingan elektoral. Benar nggak pemilihan kepala PJ itu kepentingannya elektoral. Itu dulu kepala-kepala desa yang mendukung itu apa murni mendukung atau bagaimana. Nanti akan dicari tahu di angket itu gitu loh. Nah yang begini-begini nggak bisa diselesaikan dengan Bawaslu karena mereka nggak punya kewenangan sampai sejauh itu gitu loh. Apalagi di Mahkamah Konstitusi cuma nguji soal angka-angka kok. Itu makanya disebut Mahkamah Konstitusi itu selain istilah mahkamah keluarga, dia disebut juga mahkamah kalkulator gitu loh. Kenapa disebut mahkamah kalkulator? Ya karena cuma kewenangan dia itu dia batasi sendiri. Dia sendiri yang membatasinya, bahwa dia hanya ingin sengketa hasil pemilu, namanya juga sengketa hasil. Nama hasil itu apa ya? Angka-angka itu, cuma itu yang dia mau uji gitu loh. Saya akan minta tanggapannya Pak Gus Pardi terkait dengan pernyataan Bang Rey barusan, tapi kita lanjutkan setelah jeda berikut. Bapak-bapak, tetaplah bersama kami, pemirsa Sido Prime akan segera kembali sesaat lagi. Kita masih akan membahas bagaimana peta kekuatan di DPR terkait dengan pengusungan hak angket atau rencana mengusung hak angket membahas hasil Pilpres 2024 dan kalau tadi kata pernyataan atau mengambil pernyataan dari pengamat politik Ray Rangkuti, adanya kecurigaan bahwa keterlibatan dari pemerintahan saat ini juga berimbas pada hasil pemilu 2024 serta tentu saja pelaksanaannya. Kita masih akan bahas bersama dengan koordinator TPDI Petrus Celestinus, pengamat politik Ray Rangkuti, kemudian anggota DPR fraksi PAN Gus Pardi Gaus dan juga politisi PDIP Fauzan Amar. Saya ke Bang Gus Pardi atau Pak Gus Pardi, pertanyaan saya seperti tadi sebelum kita jeda terkait dengan ketika Bang Ray Rangkuti mengatakan bahwa memang hak angket menjadi satu-satunya solusi yang tepat saat ini, apalagi ternyata ada kekhawatiran yang cukup serius di balik pelaksanaan pemilu 2024 ini yang melibatkan pemerintah. Ya, saya tentu kembali mengingatkan kita bersama bahwa apa yang kita diskusikan pada malam hari ini judulnya adalah suara hilang. Hak angket Hak digalang. angket digalang. Suara hilang itu tentu dilakukan oleh para kontestan. Dan bisa juga terlibat para penyelenggara pemilu. Di konteksnya jelas. Kalau itu yang dimaksudkan dalam diskusi ini, ranah daripada persoalan yang kita bicarakan tidak ada sangkut pautnya dengan hak angket. Sebagaimana saya katakan, undang-undang mengatur tentang suara hilang, carut marut tentang pelaksanaan pemilu, kemudian KPU tidak adil, tidak profesional, dan lain sebagainya. Itu undang-undang mengatur agar siapapun berhak. Jadi dibuka ruang untuk menggugat. Kenapa suara saya hilang? Kenapa KPU Bawaslu tidak profesional? Kenapa KPU juga melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang lain sebagainya? Itu undang-undang sudah mengatakan. Jadi tidak ada sangkut paut. Dan kita simak juga apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Beliau juga tidak ngotot untuk melaksanakan hak angket. Beliau mengatakan pengawasan DPR penting. Saya sangat setuju dan mendukung terhadap apa yang beliau sampaikan. Kebetulan kami sedang reses. Insya Allah saya pastikan setelah paripurna kita akan membuat agenda pada masa sidang berikutnya ini
pertama yang kita lakukan adalah memanggil penyelenggara pemilu, meminta pertanggungjawaban dan meminta juga persoalan-persoalan yang disampaikan oleh elemen masyarakat. Apapun persoalan, apakah masalah sirekap, masalah penghitungan suara manual, kemudian hilangnya suara, kemudian terlibatnya para ASN dalam pelaksanaan pemilu, di mana dikatakan bahwa ASN harus netral, begitu juga TNI Polri harus netral dan pun tidak punya hak untuk memilih. Itu kalau memang ada data-data dan fakta, dan saya pastikan kawan-kawan di Komisi 2 itu terdiri dari berbagai fraksi. Ada yang mendukung paslon nomor 1, ada yang mendukung paslon nomor 2, dan ada yang mendukung paslon nomor 3. Artinya apa? Sangat terbuka ruang bagi seluruh fraksi, bagi pendukung paslon itu untuk memuntahkan, menyampaikan, menampung aspirasi-aspirasi yang diduga ada kesalahan, ada yang ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan pemilu yang sebagaimana diatur oleh undang-undang ini. Jadi artinya yang ingin saya sampaikan bahwa Pak Ganjar yang saya lihat, beliau sangat paham karena beliau pernah juga di Komisi 2. Paling tidak beliau minta supaya pelaksanaan pemilu ke depan ini harus dilakukan evaluasi secara masif, terstruktur dan lain sebagainya itu. Dan saya yakin dan saya jamin bahwa kita setelah pelaksanaan reses ini, yang pertama agenda yang kita lakukan adalah mengundang penyelenggara pemilu sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang dari ketiga penyelenggara itu, dan akan kami sampaikan juga masukan saran dalam diskusi kita pada malam hari ini. Oleh karena itu, menurut saya adalah yang paling tepat itu proses hukum yang harus kita jalankan. Kalau ini adalah persoalan politis, menurut hemat saya kurang pas kalau memang kita mengevaluasi pelaksanaan pemilu. Yang kita bicarakan sekarang ini pelaksanaan pemilunya, yang dikatakan berbagai macam morat-marit dan lain sebagainya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Artinya apa? Undang-undang mengatur bahwa hak angket itu tidaklah berada pada ranah pelaksanaan pemilu, di mana KPU sebagai penyelenggaranya. Oleh karena itu, tentu saya menghimbau kepada kawan-kawan, silakanlah bukti-bukti ada pelanggaran-pelanggaran itu dikumpulkan, kemudian sampaikan kepada Komisi 2, dan Komisi 2 pasti akan menyuarakan apa-apa yang disampaikan oleh kawan-kawan, baik pada sesi pada hari ini ataupun apa yang sudah mengemuka di berbagai mass media terhadap persoalan-persoalan carut-marut terhadap pelaksanaan pemilu yang diungkapkan oleh berbagai elemen masyarakat. Gitu. Baik. Bang Petrus, kalau begitu ini sudah ya bisa dikatakan berarti hampir seluruh fraksi yang ada di Komisi 2 DPR membuka bagi masyarakat mengumpulkan alat-alat bukti kalau misalnya memang betul ada pelanggaran dalam pemilu? Bang Petrus? Ya, saya kira bagus juga. Artinya selain hak angket dijalankan, di Komisi 2 juga mengambil inisiatif untuk melakukan semacam penyelidikan atau pemeriksaan, itu malah makin bagus. Jadi saling melengkapi. Kenapa yang ditempuh oleh hak angket nanti, sebagaimana sudah kita katakan bahwa mau dibawa ke MK atau ke Bawaslu atau DKPP, itu hanya kalangan tertentu, pejabat tingkat tertentu yang akan mereka proses. Tetapi kalau melalui hak angket DPR, sebagaimana tadi juga kami sudah menyampaikan surat angket itu, orang pertama yang dipanggil itu Presiden. Kemudian yang kedua Kapolri. Karena disebut-sebut aparat kepolisian juga ikut bermain di lapangan. Ini harus clear melalui hak angket. Kemudian juga sampai kepada aparat desa.
dikerahkan, bahkan disebut-sebut diintimidasi untuk memberikan dukungan kepada paslon 02 kalau ingin kasusnya tidak dibongkar. Ini semua harus clear dalam proses angket. Oke, Bang Petrus, sembari saya di bawah pemerintah dituduh ikut bermain. Oke, Bang Petrus. Pemerintahan yang sekarang ini adalah Presiden Jokowi dengan aparatur di bawahnya. Itu semua harus diperiksa supaya clear. Oke, Bang Petrus, sambil saya juga mengingatkan pemirsa ya, ketika TPDI sendiri kan sudah mengusulkan untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu 2024 ini dan bergabung dengan Pergerakan Advokat Nusantara, memberikan dukungan tertulis penggunaan hak angket. Sambil saya bacakan ya terkait dengan informasinya, TPDI sendiri menilai penggunaan hak angket ini merupakan cara terbaik untuk mengungkap ada tidaknya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Nah, sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI serta Pergerakan Advokat Nusantara ini hari ini Selasa siang menyambangi gedung DPR Republik Indonesia di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan secara langsung kepada pimpinan DPR agar menggunakan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Sayangnya kedatangan TPDI dan Pergerakan Advokat Nusantara untuk menemui langsung pimpinan DPR gagal karena sedang reses, sehingga dukungan tertulis hanya diserahkan ke bagian Sekretariat Jenderal dan Badan Ahli DPR. Mereka menilai lewat hak angket dapat dibuktikannya ada atau tidaknya kecurangan pemilu 2024. Selain itu, TPDI juga meminta DPR untuk segera memanggil Presiden Jokowi karena diduga telah melakukan pelanggaran pemilu. Karena lagi reses ya Bang Petrus, tapi tidak hanya pengawas atau pelaksana pemilu ya, kita bicara KPU sama Bawaslu yang rencananya memang akan dipanggil oleh DPR setelah reses selesai. Tapi di sini Bang Petrus dan juga teman-teman meminta yang dipanggil adalah Presiden Joko Widodo. Ya, betul. Karena ini hubungannya dengan perkara nomor 90 di Mahkamah Konstitusi. Di situ kita melihat Presiden sebagai pihak dalam perkara itu tidak pernah menyampaikan keberatan kepada 9 hakim konstitusi, bahwa ada satu hakim konstitusi memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak dalam perkara itu, yaitu Presiden, dalam uji material perkara nomor 90. Karena di dalam perkara 90 itu, nama Gibran Raka Buming Raka di dalam permohonan itu disebut sampai 810 kali. Sehingga di situ baik Anwar Usman maupun Presiden Jokowi tahu bahwa di dalam perkara itu nasib Gibran Raka Buming Raka diperjuangkan melalui permohonan uji material perkara nomor 90 itu. Seharusnya baik Presiden Jokowi sebagai pihak dalam perkara itu mengingatkan kepada hakimnya bahwa Pak Anwar Usman mundur dari perkara ini karena kita ada hubungan kekerabatan, ada posisi you sebagai ipar. Tetapi itu tidak pernah terjadi. Ini bagian dari pelanggaran. Karena itu melekat konflik of interest yang divonis oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bahwa Anwar Usman melakukan pelanggaran kode etik berat. Karena ada konflik kepentingan tetapi dibiarkan. Dia sendiri tidak secara sukarela mundur dari perkara itu. Malah dia memimpin. Jadi ini harus diusut mulai dari perkara nomor 90 tentang keterlibatan Presiden dalam proses pemilu ini. Oke, baik. Saya beralih ke Bang Fauzan dari PDIP sendiri, bagaimana dengan kemungkinan adanya permintaan Presiden Joko Widodo dipanggil oleh DPR? Ya, saya kira kalau memang diperlukan tentu saja ya harus hadir karena sebagaimana fungsinya bahwa DPR itu kan melakukan fungsi pengawasan. Nah, pengawasan itu kan dilakukan terhadap eksekutif ya, apakah itu presiden atau para pembantu presiden, sehingga kehadiran presiden tentu menjadi sangat penting karena untuk memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan atau atas hasil penyelidikan yang disampaikan oleh DPR. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah Bapak Presiden kalau yang disampaikan oleh Ibu Megawati melalui Ketua Tim Demokrasi Keadilan Ganjar Mahfud yakni Pak Todung Mulya Lubis, bahwa penekanan dari hak angket yang akan digulirkan partai politik pendukung Ganjar Mahfud adalah mengungkapkan dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif atau TSM pada saat pencoblosan, saat pencoblosan dan setelah pencoblosan. Jadi itu, dan bukan pada upaya pemakzulan. Nah, saya kira ini penting
Sehingga dengan demikian kalau memang merasa bahwa beliau tidak merasa melakukan hal-hal yang dianggap menyalahi aturan, menyalahi undang-undang, baik pada saat sebelum pencoblosan, pada saat pencoblosan maupun setelah pencoblosan, ya kenapa harus khawatir gitu. Jadi saya kira ini penting ya, karena biar masyarakat juga tahu, dan saya kira masyarakat juga ingin bahwa pemilu yang dilaksanakan itu betul-betul memang pemilu yang berjalan secara demokratis ya, sehingga pada akhirnya kalau toh memang ditetapkan siapa pemenangnya dan prosesnya sudah dilakukan dengan secara baik dan benar, tentu kita akan menerima. Tetapi kalau memang ditemukan adanya indikasi kecurangan dan lain sebagainya, ya tentu kan kita juga tidak bisa tinggal diam ya, apalagi ini menyangkut suara rakyat kan. Suara rakyat kan suara Tuhan. Masa kita mau membiarkan suara yang telah diberikan pada saat pemilu kemarin, gitu Mbak. Baik. Terakhir mungkin dari Bang Rey, apa ekspektasi Anda lagi-lagi nih? Iya, saya merasa diskusi kita ini nggak berkembang, muter-muter di situ aja sebenarnya. Ya gimana, memang karena ini kan rencana jadi saat begini, ini kan ya. Semua yang kita sebutkan itu legal. Mau ngadu ke Bawaslu, legal. Mau ke MK, legal. Mau nanti Komisi 2 memanggil seluruh penyelenggara pemilu, polisi, macam-macam, legal. Termasuk di dalamnya memanggil presiden. Soal caranya apa? Itu pertanyaannya. Nah, caranya ini dari berbagai sektor. Kalau dari berbagai sektor Iya, kalau ke Bawaslu dugaan ada pelanggaran terhadap pemilu. Kalau ke MK dugaan adanya perselisihan hasil pemilu. Kalau nanti Komisi 2 memanggil entah itu namanya gubernur, entah itu KPU, hubungannya dengan mitra kerja. Gimana mereka KPU ini sama macam-macam itu adalah mitra kerjanya Komisi 2. Tapi kalau memanggil presiden bagaimana? Ya pakai hak angket namanya. Kalau menyelidiki kemungkinan keterlibatan presiden, pakai hak apa? Pakai hak angket. Nggak bisa pakai RDPU. RDPU nanti manggil presiden tuh ya nggak cocok. Itu loh. Nah oleh karena itu bagi saya nggak ada yang selek di antara kita ini semua. Tinggal masing-masing orang menggunakan hak itu. Ya kan? Yang paslon 01, 02 nggak puas, silakan. Kalau itu berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran teknis, silakan ke Bawaslu. Kalau berhubungan dengan sengketa hasil pemilu, silakan ke MK. Kedua-dua tempat itu sekaligus boleh-boleh saja. Nanti semua fraksi manggil KPU, Bawaslu, macam-macam itu, monggo-monggo saja. Tapi kalau ingin menyelidiki soal dugaan keterlibatan presiden, memang hanya lewat hak dalam angket. pelaksanaan pemilu ini, caranya pakai hak angket. Kalau nggak pakai hak angket, namanya pakai interpelasi. Nggak bisa pakai RDP manggil presiden. Komisi 2 itu nggak bisa manggil presiden. Manggil presiden itu lalu melalui putusan paripurna yang diwujudkan dengan sebutan namanya hak angket, gitu loh kira-kira. Kalau yang dituju itu adalah dugaan keterlibatan presiden di dalam pelaksanaan pemilu. Nah, angket ini mau menuju ke sana, mau mencari tahu benar nggak bahwa presiden ini terlibat dalam hal menaikkan elektabilitas paslon tertentu misalnya. Dengan cara apa? Yaitu tadi memberikan bansos, ya kan, mengarahkan aparat keamanan, ya kan, yang semua itu di dalam struktur kekuasaan dirinya. Kalau cuman polisinya tok yang mau dikejar, ya cukup Komisi 2 tadi sebutkan oleh Pak Kuspiardi. Kalau cuma Bawaslunya tok yang mau dikejar, ya cukup Komisi 2 seperti disebutkan oleh Pak Kuspardi tadi. Dan itu akan dilakukan oleh Komisi 2 karena memang itu sudah termasuk di dalam undang-undang bahwa setiap pelaksanaan pemilu itu akan dievaluasi secara bersama-sama, baik oleh KPU, Bawaslu, dan pemerintah dan juga DPR. Nah sekarang kalau presidennya yang diduga melanggar, gimana caranya? Hak angket. Pakailah hak angket itu gitu. Nah oleh karena itu saya merasa penting hak angket itu, bukan karena dia nggak tepat. Kalau yang diduga itu adalah pelanggaran presiden. Mengapa penting? Karena memang aroma keterlibatan presiden di dalam pelaksanaan pilpres ini kuat. Di antara lainnya dibuktikan melalui survei. 70% penerima bansos itu mengatakan memilih paslon tertentu. Ya kan, ada pemanggilan kepala desa, itu hubungannya apa? Dan sebagainya gitu. Nah oleh karena itulah
saya dukung angket, kita jangan lagi berputar-putar diskusinya. Soal jadi nggak jadi, kita tunggu nanti. Dan tadi sudah dibacakan, ada sekitar 295 anggota DPR minus P3 yang kalau itu solid, angket ini lolos. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah 295 suara tersebut akan solid sampai dengan akhir atau tidak solid ya? apa tidak? Nah, di situ. Dan kapan mau dimulai? Itu menurut saya pertanyaannya. Jangan lagi kita berdiskusi soal basicnya. Karena basicnya udah jelas, clear, terang benderang semua. Oke, berarti sedikit kalau gitu saya harus tanya kepada Bang Fauzan, kapan mau dimulai? Ya, saya kira sekarang kan prosesnya sedang terus bergulir. Tadi sudah beredar. Nungguin reses ya? Halo? Iya, nungguin reses ya Bang? Ya, sudah proses. Dan tadi saya kira Ketua Umum Ibu Megawati juga sudah menyatakan persetujuan kan. Nah tentu proses selanjutnya adalah karena kan tidak harus lebih dari satu partai. Nah kita sedang melakukan komunikasi dengan partai lain sehingga kalau tadi saya lihat surat yang ditandatangani oleh Bang Petrus itu kan ada 30 anggota DPR ya dari berbagai macam fraksi. Nah kalau memang ini sudah lengkap, nanti setelah anggota DPR itu selesai reses bersidang, tentu dokumen-dokumen itu akan diserahkan kepada DPR RI. Saya kira gitu Mbak. Oke, baik. Ya, kita tunggu dalam waktu dekat ya, apakah soliditas tersebut akan terjaga sampai dengan akhir, hak angket akan digulirkan atau betul akan digulirkan, dan tentu saja implementasinya ke depan. Baik, Bapak-Bapak terima kasih banyak atas waktunya dalam Sindo Prime malam hari ini. Salam sehat selalu, sampai jumpa. Salam.